Haleluya. Kita masih bicara tentang manusia. Ya, mengapa manusia menjadi hal yang menarik untuk dibahas, ya. Sebab hanya manusialah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan pekerjaan yang hebat. Ya, saya katakan begitu. Sudah banyak kali saudara dengar dari khotbah-khotbah saya tentang bagaimana manusia itu diciptakan. Hanya untuk manusialah, maka seluruh kelengkapan Allah. Bukan hanya kelengkapan di dalam pengertian kuasa Allah, tetapi bahkan keutuhan dari hakikat Allah itu sangat terlihat sekali, ya, bekerja di dalam penciptaan. Dalam bahasa kita itu kayaknya kompak. Tuhan bekerja ini khususnya di dalam penciptaan manusia. Ya. Saya membaca kembali Kejadian pasal 1. Walaupun kita sudah membahasnya ini sudah beberapa minggu terakhir. Mungkin sudah 1,5 bulan. Ya, sudah 6 minggu sejak dari ibadah Zoom kita yang pertama, ya, yang kita lakukan karena rem darurat waktu itu. Ada istilah rem darurat itu, maka kita menggunakan aplikasi Zoom. Dan itu rasanya kalau dihitung sudah 6 minggu yang lalu. Nah, kita sudah bahas banyak. Tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara ayat yang mengkonfirmasi bahwa hanya kepada manusialah penciptaan yang sebutlah yang penuh. Ya. Penuh itu artinya ya kekuatan Allah, juga cara kerja Allah, juga pribadi Allah sendiri, ya, terasa berbeda dibandingkan dengan penciptaan-penciptaan lainnya. Kalau saudara baca dari pasal 1 ayat 1. 1 ayat 1 ditulis begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata ini boleh dikatakan pada akhirnya menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir setelah Tuhan membereskan pekerjaan penciptaan yang sudah dirusak oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Karena kita tidak akan menjumpai kata itu lagi. Sampai kemudian muncul kembali ketika Tuhan menciptakan manusia. Ayat yang ke-27. Mari kita ke ayat 27, masih di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Sampai 3 kali disebutkan. Walaupun berubah susunan katanya. Ya. Tetapi kata dasar yang digunakan sama dengan ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selebihnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ketika Tuhan melakukan pekerjaan pembaruan, kata itu tidak muncul. Jadi kalau mau dikatakan, pekerjaan penciptaan Tuhan ini sangat terasa kekuatannya, atau sepenuh-penuh kekuatan Allah itu hanya di dalam 2 hal ini. Waktu langit dan bumi diciptakan, dan pada waktu manusia diciptakan. Walaupun kita tahu di dalam Alkitab juga diinformasikan bahwa Allah menciptakan manusia tidak seperti ketika Tuhan melakukan pembaharuan ciptaan di hari pertama, sejak hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah itu bukan menciptakan sebenarnya.
Jadilah itu artinya diadakanlah atau teradakanlah hal yang baru. Jadilah cakrawala, terkondisikanlah hal yang baru. Itu kata itu diterjemahkan. Jadi bukan sesuatu yang baru. Semua yang sudah disebutkan di dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam termasuk hewan darat. Itu sudah ada di Kejadian 1 ayat 1 ini. Sudah termasuk di dalamnya. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Mengapa dan segala isinya? Sementara di ayat 1 kok tidak ada tulisan dan segala isinya. Kan di ayat 2 sudah ditunjukkan. Semua kelengkapan itu. Apa yang di ayat 2 sebenarnya datang dari ayat 1. Apa sih ada di ayat 2? Yang sekiranya memberikan kita gambaran tentang isi dari ciptaan Allah. Oh banyak. Karena ayat 2 berkata, kembali kita naik ke ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini sebaiknya mulai sekarang saudara sudah membuat catatan kecil di dalam Alkitab saudara. Kata belum ini bukan berarti keadaan. Tetapi bumi menjadi tidak berbentuk. Artinya satu hal yang terjadi kemudian. Bukan satu kondisi yang terbaru. Bukan kondisi yang awal maksud saya, tetapi kondisi yang terbaru. Jadi artinya dari ayat 1, kita harus membacanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan sudah berbentuk. Tetapi ayat 2, bumi menjadi tidak berbentuk. Begitu juga ketika kita teruskan ayat 2, kosong. Kenapa jadi kosong? Karena ada pekerjaan dari kuasa gelap di sana yang membuat menjadi kosong, membuat menjadi hampa, membuat menjadi tidak berfungsi, membuat jadi tidak bernilai. Berarti kita bisa membayangkan bahwa dari ayat 1 ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan juga dengan isinya. Isinya apa? Isinya baru kita ketahui di hari 1, hari kedua, hari ketiga. Disitulah kemudian penulis Alkitab menerangkan isi dari ciptaan itu. Isi dari alam semesta. Isi dari langit dan bumi. Jadi saudara harus memahami bahwa Kejadian pasal 1 disusun begitu rupa dengan bahasa yang sudah sangat efektif sekali. Dengan bahasa yang simple, yang tidak lagi mengulang-ulang. Kalau diulang-ulang saudara, baru pasal 1 aja kita sudah baca mungkin jangan-jangan 1/10 kitab. Karena ceritanya tentu menggunakan kosakata yang sudah dituliskan sebelumnya. Jadi cukuplah kita tahu. Dan pencerita Alkitab pun berusaha untuk membuat kita paham. Bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bumi itu berbentuk. Kita juga dibawa kepada sebuah nalar akan kemahakuasaan Allah. Ya masa iya sih? Allah yang sudah maha kuasa menciptakan bumi asal-asalan dan belum jadi sepenuhnya. Lalu buat apa? Kita pun akan bertanya seperti itu. Kalau Allah menjadikan sesuatu hanya dengan setengah jadi, buat apa? Itu toh nanti hanya akan menyisakan sebuah cemoohan. Wih Allahmu lagi gak niat ya kerjanya ya. Jangan-jangan Allahmu nih mungkin lagi pas nggak enak badan, makanya setengah hati dan setengah hari kerjanya, setengah jadi pula. Hanya kan menyisakan cemoohan. Harus kuat kesaksian tentang Allah, maka Allah juga harus membuat dirinya kuat dari pekerjaan, dari hasil pekerjaannya, harus sempurna. Tidak ada nilai yang lebih tinggi daripada kata sempurna. Dan begitu kita meyakini sesuai dengan teks Alkitab Allah kita sempurna, maka kita harus meyakini pekerjaannya juga sempurna. Saudara percaya? Betul percaya? Atau baru saudara mulai, oh gitu ya, baru gitu ya. Ya, kesian banget kayaknya ya. Allah sempurna, maka segala pekerjaannya sempurna. Tidak boleh dia bekerja setengah jadi.
Konsep itu tidak akan mungkin dia usung, saudara. Karena tadi saya katakan hanya menyisakan cemoohan. Jadi yang kita akui sekarang di dalam iman kita, ayat 1, Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit dan bumi, itu berbentuk, berisi dan terang benderang. Mengapa terang benderang? Karena di ayat 2, setelah setan melakukan pekerjaan kotornya, bumi dikatakan tidak berbentuk, menjadi tidak berbentuk, kosong dan gelap gulita. Jadi gelap gulita ini pekerjaan setan. Saudara membiarkan hatimu dan pikiranmu gelap, maka itu saudara sudah mulai dekat dengan pekerjaan-pekerjaan setan. Tapi kalau ruangan gelap, itu bukan karena setan. Ruangan gelap memang tidak ada lampu, atau listrik kita belum bayar, itu bisa jadi, saudara. Ya, kayak minggu lalu, untung tidak jadi gelap. Tapi kalau di dalam gelap, apakah kira-kira setan ada nggak dalam kegelapan? Loh, memang itu tempatnya. Jadi kalau saudara harus masuk ke dalam ruangan gelap, jangan takut ada setan apa enggak, pasti ada. Tapi di dalam hidup saudara ada roh Tuhan kan? Ya udah, kenapa takut sama setan? Masuk aja ke dalam ruang gelap kalau memang saudara perlu sesuatu loh ya. Jangan kemudian saudara di sana sembunyi lalu main gelap-gelapan. Itu juga tidak benar. Ini maksudnya kalau saudara memang harus perlu sesuatu di dalam ruangan yang gelap, jangan saudara kemudian maju mundur karena jangan-jangan ada setan, jangan-jangan ada setan. Enggak usah bilang jangan-jangan, memang pasti ada setan di situ. Saya bilang begini saudara, jangan bilang kenapa nih pendeta Haniel malah justru nakut-nakutin saya. Justru saya bilang begitu supaya saudara tahu, sehingga kalau saudara tahu ada setan di situ, saudara pelihara Tuhan di hatimu. Sebab kalau enggak saudara nggak akan pernah masuk ruangan gelap. Coba kalau kamar mandi yang gelap, kan nggak mandi-mandi saudara. Gitu loh. Kan baik tujuan saya ini. Memang tempatnya setan itu gelap. Nah sejak itu barulah kemudian Tuhan membuat pembaharuan. Saya mengistilahkan pembaharuan karena tidak ada kata ciptaan di sana. Ciptaan itu hanya ada di ayat 1. Baru kemudian ketika Tuhan berkehendak untuk menghadirkan manusia di sana. Nah manusia itu kita sebut sebagai hal yang baru di dalam ciptaan. Hal yang baru, makanya manusia yang paling tua cuma Adam, gak ada lagi yang lebih tua. Tidak akan lebih tua dari dinosaurus. Gak akan ada manusia yang bisa hidup berjuta-juta tahun, saudara. Enggak. Karena justru manusia pertama itu ketika diadakan, itu lebih belakang dari segala sesuatu yang sudah terjadi di ayat 1. Ayat 1 itu terjadi di dalam masa yang tidak dapat dihitung. Mau kata ahli jutaan tahun silahkan, it's okay aja. Toh gak penting buat kita tahu. Gak penting buat kita untuk mencari konfirmasi. Bener gak sih ini sampai jutaan tahun? Gak penting juga. Kenapa? Kan bukan nenek moyang kita. Yang kita urusin ini yang berhubungan dengan nenek moyang kita. Karena dari sanalah kita ada. Dari sanalah diturunkan semua sifat-sifat, saudara. Dari sanalah diturunkan apa yang kemudian disebut dengan jalan hidup dan gaya hidup, cerita hidup. Nah itu makanya saya ingin beri kepada saudara fokus kita untuk beberapa minggu ini tentang manusia. Ketika manusia di dalam perhatian Allah itu sudah dicurahkan semua kelebihan-kelebihan, atau yang di dalam bahasa perjanjian baru disebut dengan kepenuhan kealahan. Hanya untuk manusia itu diciptakan. Tetapi kita belajar di dalam beberapa minggu terakhir ini, saudara, bahwa manusia telah melakukan hal yang salah, walaupun tidak dititipkan hal yang salah itu di dalam penciptaan. Tetapi kalau dikatakan apakah memang ada potensi di sana, bisa jadi. Sebab kehendak manusia yang dipercayakan atau dibebaskan yang dibebaskan oleh Allah kepada manusia untuk dijalani,
telah digunakan secara salah, dan disitulah hadir malapetaka. Jadi kita patut syukuri kalau Tuhan menciptakan kita dengan keinginan-keinginan yang bebas. Saudara bebas mau apa aja. Mau bebas semaunya atau bebas semau Tuhan, atau bebas mungkin semau kemauan kelompok, saudara yang menentukan. Tapi hidup kita ini kan juga diatur oleh kaidah-kaidah umum. Karena hidup kita ini berhubungan dengan orang lain. Betul kan? Kita nggak diciptakan sebagai Tarsan. Saudara punya orang, punya teman, punya keluarga. Dan orang lain juga harus saudara perhatikan apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Jangan sampai saya hanya menuntut orang lain melakukan sesuatu yang menyenangkan saya, tapi saya nggak bisa melakukan yang sama untuk orang lain. Nah, ini kan tidak benar. Karena itulah Tuhan berikan hak bebas. Sudah bebas, nggak perlu diperintah-perintah. Nggak perlu kemudian harus diatur begitu rupa dengan remote control. Ayo kamu harus berkorban, ceklik. Korban dibawa gitu. Ayo kamu harus Harus mengampuni. Lalu Tuhan pakai remote control, ceklik. Terus saudara mesti jalan, Pak, maaf ya. Terus matiin lagi, ceklik, diem. Wah, saudara jadi kayak mainan anak-anak nanti. Dikasih kebebasan kan enak. Mau kapanpun saudara datang minta maaf, terserah saudara. Mau berhari-hari, mau tiap hari, terserah saudara. Saudara mau melakukannya dengan menambahkan hadiah, kado misalkan, biar orang lain senang, kan terserah saudara. Atau saudara mungkin memaafkan dengan pelit-pelit aja, gue maafin lu ya, kan terserah saudara. Enak kan itu, nggak ada yang ngatur. Masalahnya ketika manusia diberi kebebasan ini, banyak yang kurang ajar. Sedikit yang tahu diajar. Ada enak, ada nggak enaknya. Cuman manusia ini kan juga sudah terlalu banyak sekali pilihan-pilihan dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Makin banyak pengalaman hidupnya, makin banyak yang dia lihat, makin banyak saudara terjadi ruang pergumulan di dalam pikirannya. Enaknya apa ya? Buat saya enaknya apa ya? Kalau saya ngenakin dia, kira-kira dia bisa ngenakin saya apa enggak? Kan ini muter terus saudara. Itu nggak bisa diabaikan. Nah, makanya kita perlu belajar tentang manusia itu sambil mencari tahu. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dengan adanya saya hari ini. Mengapa? Dulu waktu kecil saya pernah membuat sebuah pengandaian yang konyol. Mengapa saya tidak lahir di zaman Yesus ya? Menjadi makhluk yang menjadi bagian di dalam sejarah Yesus Kristus. Atau mengapa sih tidak lahir di zaman Musa, jadi saya jadi makhluk sebelum Masehi misalkan gitu. Lalu kemudian saya mati dan terlahir kembali. Rasanya kayak enak gitu. Jadi saya bisa cerita dengan jelas. Kenapa? Karena saya pernah hidup di alam dua dunia. Itu dulu pernah saya membuat sebuah pengandaian. Gak nemu jawaban. Ya memang gak ada jawabannya, itu kan pertanyaan konyol. Toh di dalam Alkitab sudah cukup diberikan sebuah kisah-kisah di dalam sejarah hidup masa lalu, tapi ditegaskan sendiri melalui sebuah keyakinan empiris, berjalanlah itu menjadi dari pengalaman kepada pengalaman yang diturunkan. Oh ternyata pengalaman-pengalaman iman saya gak jauh beda dengan pengalaman iman orang tua saya. Itu keyakinan empiris namanya. Berarti yang kita sembah Tuhan yang sama. Kenapa? Pengalamannya sama. Bentuknya aja beda-beda. Bentuk pertolongan Tuhan beda-beda. Ditolong dari ini, yang itu ditolong dengan cara bagaimana. Bentuknya saja beda. Tapi prinsip pengalamannya sama. Itu yang saya katakan keyakinan empiris. Dengan sendiri membuktikan bahwa Allah yang pernah disembah oleh Abraham, itu Allah sekarang yang kita sembah, saudara.
Kalau enggak, bagaimana cara saudara mau ngeceknya? Ayo, mau bikin mesin waktu, kemudian kita masuk ke lorong waktu, sampai kepada Abraham, supaya kita hanya fokus, oh Abraham mungkin bingung sama kita, kalaupun kita nyampe. Loh, you siapa? Saya pendeta di dunia Masehi abad ke-20. Yesus maumu apa? Saya cuma mau konfirmasi, kira-kira Allah yang you sembah sama enggak dengan Allah saya? Kan enggak akan bisa seperti itu. Cara membuktikannya ya keyakinan empirik. Keyakinan empiris. Keyakinan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sama. Prinsipnya. Cara kerja sama. Bentuknya aja yang beda. Nah itu sebabnya kita pun perlu belajar, saudara. Dari sebuah pengalaman-pengalaman manusia-manusia di masa lalu. Dari situ kita tahu sekarang bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kebebasan. Mahal sekali harga kebebasan ini. Tapi jangan dibuat murah dan jangan kemudian kita rendahkan. Martabat dari sebuah kebebasan itu luar biasa mahalnya. Karena orang pinter pun tidak bisa menciptakan produk yang mirip dengan kita dengan kebebasan ini. Kalaupun orang sekarang sudah mulai menggoncang-gancing istilahnya, goncang-gancing. Apa yang disebut dengan artificial intelligence. Canggih dia. Bisa mikir apa aja, bisa menghitung dalam waktu cepat, bisa mengingat, menyebut, bahkan sampai sekian ribu items. Canggih, tapi dia nggak bisa ditaruh kebebasan. Bebas untuk ngomong sendiri, nggak bisa, tetap nunggu respon. Nanti kalau ditanya, ada pertanyaan yang pada akhirnya tidak tersedia jawabannya, maka dia akan berkata, jawaban ini di luar dari kemampuan saya. Pasti begitu, namanya sistem. Tidak ada, saudara, oknum manapun yang dapat memberi kebebasan di dalam produk ciptaannya, kecuali Tuhan yang memberikannya ke dalam hidupmu. Ayo, mahal apa enggak berarti kebebasan itu? Mahal, tapi kenapa dibuat murah? Sehingga orang itu jadi sembrono melakukan, oh bebas, saya bebas, mau bikin apa bebas, kan Tuhan kasih kebebasan. Loh iya, betul Tuhan kasih kebebasan, itu maksudnya supaya mengkayakan ekspresi. Termasuk ketika kita memuji Tuhan, tanpa disuruh oleh WL, saudara mau menyanyi melompat-lompat kan gak dilarang. Mau jingkrak-jingkrak gak dilarang, walaupun WL belum bilang. Tapi kan di sini kan nggak ada yang juga lompat-lompat, karena usianya bukan usia lagi melompat, saudara ya. Kalau sudah usia sudah nggak bisa melompat, lalu dia melompat, wah dia bisa melompat waktu nanti, yang harusnya belum mati nanti gara-gara lompatan. Saya ngerepot. Tapi artinya bebas ekspresi kita mau berkata aku menyembahmu, mau begini kayak mau nangis kayak, asal jangan ketawa. Ya, sebab kalau ketawa tuh rasanya kita mentertawakan, ya, rasanya seperti jadinya jadi jelek. Tapi kan bebas, mahal itu. Nah kebebasan inilah yang ternyata harus saudara kita hargai. Dan penghargaan itu mau tidak mau harus dipupuk melalui pembelajaran firman Tuhan. Nah mari kita ke pasal 4 sekarang. Pasal 4, jadi saya beri sepanjang pendahuluan dulu. Ini baru pendahuluan tadi ya. Supaya sebelum masuk kepada satu contoh pengalaman-pengalaman dari kebebasan, cara mempergunakan kebebasan, kita jadi tahu, menghargai. Minimal menghargai dulu. Kebebasan itu, mahalnya kebebasan itu. Jadi ketika saudara mulai menghargai mahalnya kebebasan kehendak saudara, saudara nanti akan menghormatinya, tahu menggunakannya, tahu bikin seneng orang yang menciptakan kita. Cuman itu aja tujuannya. Ayo kita baca pasal 4 Kejadian ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain.
Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas hati, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Catat ini baik-baik. Engkau harus berkuasa atas nafsu apapun yang mendatangkan panas hati. Perkaranya cuma apa? Allah mengindahkan korban Habil dan Allah tidak mengindahkan korbannya. Ada yang salah pada korbannya, kita nggak pernah tahu. Karena belum ada sama sekali dalil-dalilnya. Ada yang salah dengan sikap memberi korban, kita pun nggak pernah tahu. Karena tidak ada dalil-dalilnya. Tapi yang sedang dipersalahkan atau dipermasalahkan oleh Allah kepada Kain, ketika Kain tidak dapat berbuat baik. Ngerti maksudnya berbuat baik? Berbuat hal yang cocok dengan Tuhan. Saya perlu tegaskan ini. Kenapa? Karena norma kebaikan di dalam kaidah umum berbeda dengan norma kebaikan di dalam kaidah Alkitab. Oh, beda sekali, saudara. Kalau baik dalam kaidah umum kan yang penting bisa diterima orang sebanyak mungkin. Diterima oleh kelompok sebanyak mungkin. Mau kayak nanti orang lain bilang dia nggak baik, kenapa dia nggak nolong saya? Yang penting yang bilang baik dan yang bilang dia suka nolong lebih banyak. Itu kan kaidah umum. Kenapa muncul kaidah umum? Ya karena ada paham like and dislike. Saya mau bilang orang ini baik ya karena saya suka. Kalau saya nggak suka, mau orang itu dibilang baik sama 1000 orang, buat saya nggak baik. Nah itulah cilakanya saudara ya. Kalau sampai kebaikanmu langsung tiba-tiba jadi mubasir di mata satu orang yang gak seneng sama saudara. Selesai sudah. Perbuatan baik kita seperti tidak ada artinya. Tapi yang saya sedang bahas ini adalah kebaikan di dalam kaidah Alkitab. Bukan lagi apa yang saudara buat yang bisa diterima orang. Tapi kebaikan Alkitab adalah apa yang saudara lakukan yang bisa diterima oleh Tuhan. Itu aja. Nah kita nggak pernah tahu, nggak ada data-data lengkap. Tapi kalau firman Tuhan berkata, kenapa kamu muram? Kenapa nggak berbuat baik? Berarti ketika ada yang salah, Kain kemudian diberitahu, dia justru menyerahkan kebebasannya kepada kuasa kegelapan, kepada nafsu. Sehingga akhirnya dia tidak bisa menguasai dirinya. Manusia kalau dikatakan bisa berbuat salah itu lumrah sekali. Tidak ada manusia super, saudara. Satu-satunya manusia yang tidak bisa berbuat salah ya cuma Yesus. Saudara mau daftarkan kepada saya pernah loh punya kenal sama orang misalkan. Pak Pendeta, kira-kira orang ini masuk nggak di dalam klasifikasi ini? Nggak pernah ada. Satu-satunya manusia yang gak pernah salah cuma Yesus. Semua manusia, walaupun toh dia dilabeli dengan istilah the saint, orang kudus tadi. Bukan berarti orang datang dari kota Kudus, bukan. Ya. Maksudnya orang yang dikuduskan untuk pekerjaan tertentu. Jangan saudara pikir gak bisa bikin salah, lalu saya juga bisa bikin salah kok. Bisa. Yang gak bisa bikin salah siapa? Cuma Yesus. Jadi semua kalau dikatakan manusia bisa bikin salah itu berarti lumrah.
Tapi setelah itu bagaimana hati kita kemudian menilai kebebasan itu sendiri, itu yang menentukan. Waduh, saya salah. Maka kebebasan saya harusnya bikin apa? Saya datang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah bikin salah. Pasti you gak seneng deh. Ya jelas lah. Gak usah bilang Tuhan, saudara. Orang-orang terdekatmu aja kalau kita bikin salah pasti gak seneng. Gak rela dia. Apalagi Tuhan. Nah, kebebasan itu harusnya akan memimpin tindakan kita. Ayo kita minta maaf sama Tuhan, kita dekati Tuhan. Oh, Kain tidak. Dia malah panas hati. Ini kita belum bicara, saudara, tentang akibat yang ditimbulkan. Ya. Nanti kita akan bicara itu minggu yang akan datang. Tapi saya ingin memperlihatkan dulu kepada saudara bahwa kesalahan manusia yang awalnya masih dapat dikategorikan lumrah, itu akhirnya menjadi malapetaka. Bukan karena Tuhan yang salah, bukan karena sebuah stimulan-stimulan di sekitar kita yang salah. Kita bilang, habis teman saya sih bikin ini, saya udah cegah-cegah, tapi dia nggak mau, dia bikin. Saya kalau nggak bikin nanti nggak friend katanya. Emang lu demen bikin salah? Kalau saya nggak ngikut nanti dipikir saya nggak solidaritas gitu. Manusia ini paling pinter kan bikin alasan, saudara. Emang kalau kita putus sama satu orang sahabat ini langsung sepi dunia kita. Mendadak kita menjadi Tarsan? Enggak juga. Masih banyak orang yang perlu kita teman. Siapa tahu masih ada banyak orang yang juga lagi cari teman. Nah itu ayat ini saya giring dulu saudara kepada ini. Supaya tujuannya kita tahu, oh manusia ini ternyata begini ya uniknya. Cuman masalah dilarang, tapi tiba-tiba sudah hadir di dalam dirinya itu semacam hawa kematian. Ingin seperti merusak orang lain, ingin melenyapkan orang lain. Itu kemudian di dalam dunia psikologi disebut dengan basic instinct namanya. Tahu basic instinct? Naluri ingin membunuh. Naluri ingin membalas dengan besaran yang lebih dari yang dia dapat. Baru disenggol sedikit, pites juga loh, gitu. Itu basic instinct namanya. Cuma disenggol, tapi kita mikir balesnya lebih sakit. Gitu. Dikata-katain, kita masih mikirnya ingin membalas lebih. Kalau perlu bukan cuma dikata-katain, diwaplokin segala macam. Basic instinct. Itu ada di dalam diri manusia, saudara. Sebuah naluri untuk berbuat jahat. Naluri itu ada di dalam manusia pertama ini, bukan manusia pertama lagi sebenarnya, keturunan manusia pertama. Coba saudara loncat dulu ayatnya ya. Masih di Kejadian 4. Ayat yang ke 23. Masih di Kejadian 4 ayat 23. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya. Nah, itu lihat. Dua istri dia sudah ada di zaman sebelum Taurat ada. Siapa orangnya? Keturunan Kain. Memang ini keturunan orang yang yang tidak berhasil mengelola nafsu ya seperti ini. Ya, lihat. Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Jadi nama istrinya itu Ada dan Sila. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia apa? Melukai. Coba ini. Kita mau ngomentari kayak apa? Bangga dia, gue baru membunuh orang yang melukai. Cuman dilukai kok balasnya membunuh itu. Hebat kan manusia ini. Dengan basic instingnya itu. Harusnya normalnya apa? Bilang Ada dan Sila, saya baru melukai orang yang melukai saya. Nah gitulah paling tidak. Saya baru bikin berdarah-darah lah sedikit. Kalau mau berat sedikit ya. Saya bikin dia berdarah-darah lah. Sebab dia sudah
nonjokin saya. Itu lebih berat sedikit. Masih oke lah, walaupun toh itu sebenarnya sudah penyimpangan namanya. Ini lebih kebablasan. Aku membunuh orang yang melukai. Coba ini ditulis teks ini bukan untuk menyuguhkan yang buruk-buruk, tapi supaya kita belajar mikir, kok ya ada ya manusia seperti ini, cuman dilukai kok malah balas yang membunuh. Saudara bilang apa? Kurang ajar ini orang. Kita cuman bisa nyumpahin orang, tapi nggak nilai diri sendiri. Jangan-jangan kita juga kayak begitu. Orang cuma nyenggol kita bales, kita gebukin, padahal cuma nyenggol, numpahin semangkok soto. Kita pecahin barang-barangnya. Loh, dia mengganti rugi kerugiannya nggak sebanding dengan mengganti rugi kerugian yang disebabkan untuk saudara loh. Basic instinct. Hati-hati. Manusia Allah. Ini hadir menjadi pengalaman manusia-manusia pertama. Ini masih kira-kira masih 5 abad. 500 tahun. 5 abad pertama. 5 abad pertama. Sebelum air bah ini peristiwa ini terjadi. Air bah baru terjadi abad ke-6. Maksudnya 6 abad setelah kejatuhan manusia. Ya, bukan abad 6. Kalau abad 6 ngitungnya sepertinya seolah-olah dari sekarang. Bukan abad 6. 6 abad setelah manusia jatuh dalam dosa. Ini baru terjadi kurang lebih 4 atau 5 abad setelah Adam jatuh dalam dosa. Tapi lihat apa yang sudah terjadi. Yang terjadi di luar dari harapan Allah. Karena Allah berharap manusia, Kain dapat menguasai. Berkuasa atasnya kan begitu ya, baca ayat 7. Kembali ke ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus itu. Anak Tuhan harus berkuasa, saudara, atas segala yang jahat di dalam hatinya. Kalaupun ada basic insting itu, ya biarlah itu hanya sekedar suara dari naluri saja, dari insting saja. Tapi pada kita kan kemudian ada pertimbangan. Nah, pertimbangan itu yang gak ada pada makhluk lain. Hewan-hewan diciptakan dengan instingnya, hidup dengan instingnya. Semua hewan itu hidup dengan instingnya. Mempertahankan hidup hanya dengan instingnya. Itu sebabnya ada hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Ada rantai makanan, kalau enggak dimakan, ya makan. Hukum rimba dan rantai makanan itu cuma ada di dalam dunia flora dan fauna. Tapi hebatnya sekarang sudah masuk di dalam dunia manusia. Seolah ada rantai makanan. Kalau sudah di atas, nih hari ini siapa yang gue makan nih. Hari ini siapa yang gue lenyapin nih. Udah kayak rantai makanan, saudara. Itu harusnya hanya menjadi hukum rimba ya untuk makhluk-makhluk yang lain. Kita ini kan makhluk Tuhan yang logis saya katakan. Makhluk Tuhan yang intelek. Makhluk Tuhan yang paling seksi kalau menurut Wulan Jamilah. Tapi ini kita makhluk Tuhan yang paling beradab. Itu menurut Alkitab. Cuman gak jadi beradab yang ada biadab. Kenapa? Baru disenggol sedikit sudah mulai memikirkan pembalasan yang jauh lebih berat. Itu sebabnya saudara, ketika kita belajar ini, kita lihat, kita nggak perlu cari tahu apa yang tidak disuguhkan dalam Alkitab. Ya nggak usah cari tahu, nggak usah cari tahu. Memang si Kain ini mempersembahkan apa ya sampai nggak diterima Tuhan. Ya kalau nggak ada datanya nggak usah diotak-atik supaya kita nggak stres. Yang perlu diperhatikan adalah apa atau kalimat-kalimat yang kemudian hadir bagi kita menjadi sebuah kewaspadaan ini atau pemikiran. Kenapa mukamu muram? Kalau engkau berbuat baik kan sebenarnya mukamu berseri. Nah, itu aja pegang. Saudara ingin berseri berbuat baik. Orang yang berbuat baik mukanya berseri. Kok nggak ada yang berseri? Ya. Aku tutup masker ya.
Ya, ini sekarang susah ya. Memang sekarang itu zamannya bukan lagi menatap muka, tapi menatap kaca sekarang. Ya kaca HP ditonton. Untung kalau masih untung nonton ibadah-ibadah. Sekarang nonton nggak jelas nonton apa. Ya. Begitu saudara nonton, selesai nonton, muncullah kemudian basic instinct. Nah itu tandanya saudara harus pinter-pinter milih kaca. Karena sekarang sudah nggak bisa lihat orang, yang bisa lihat kaca, pilih kacanya. Ada kaca yang menghadirkan suguhan yang baik, atau kaca yang menghadirkan sungguhan kekerasan. Oh jiwamu terbentuk nanti di situ. Jadi kalau Alkitab menghadirkan ini, jangan saudara protes. Kok ini yang jelek-jelek dimasukin dalam Alkitab? Loh kalau nggak dikasih tahu yang jelek, saudara kan nggak akan pernah tahu jelek itu apa, yang jelek itu bagaimana. Kan begitu. Maka kalau kemudian saya tarik ke perjanjian baru, mari kita ke 1 Timotius pasal 6 ayat 11. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Supaya saudara tahu manusia Allah itu apa sih sebenarnya yang ditunggu, apa sebenarnya yang diharapkan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semua itu. Jauhilah yang tadi itu yang kita sudah ceritakan. Lihat cerita Kain. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi pulang dari gereja, saudara ambil kertas kosong, catat, manusia Allah, 1, itu kan. Suruh seperti ini. Mengejar keadilan. 2, mengejar ibadah. 3, kejar kesetiaan. 4, kejar kasih. 5, kejar kesabaran. Tempel di pintu rumah. Tempel di pintu kamar. Tempel di pintu toilet pun enggak apa-apa. Daripada gambar yang enggak benar di situ. Ya. Tempel semua. Sehingga saudara masuk. Manusia Allah. Kejar ini. Wah, kan enak. Kalau perlu saudara tidur, tempel itu juga di langit-langit. Jadi sebelum saudara tidur, kebaca. Loh hidupmu kalau penuh dengan ini kan langsung kepikiran. Keluar rumah, oh iya, perkataan saya haruslah perkataan yang penuh kasih. Perkataan yang sabar. Dan begitu. Makanya kalau dulu enggak tahu sekarang. Orang-orang Jawa itu kan, apalagi orang Solo. Wah, begitu entah tahu mungkin didikan. Enggak tahu kalau sekarang mungkin sudah lain nih. Dulu. Begitu sabarnya dia sampai diinjak kakinya. Mas, kaki sampean di atas kaki kulo. Gitu. Ya. Kalau sekarang belum tentu loh saudara menjumpai itu. Jangan-jangan malah orang lain yang sudah bikin. Tolong mas, jangan marah-marah. Kok kasar sekali. Makanya nggak bisa orang Jawa dulu menjadi petugas upacara, menjadi pemimpin upacara. Pembina upacara. Dia bilang kepada pembina upacara hormat gerak, gitu kan. Ini orang Jawa langsung, aduh kok kasar banget toh, gitu. Perasaan dimarahi. Nggak tahu kalau sekarang belum tentu bisa sama seperti itu, karena keadaan udah beda. Tapi apakah itu ekspresi dari kesabaran? Ya mungkin bisa juga iya, tapi bisa juga tidak. Siapa sih yang bisa menilai hati, saudara? Jadi manusia Allah, kejarlah apa tadi? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, sabar. Tempel ya. Dan kelemah lembutan, ya ada 6 betul. Nah, tempel ya, tempel di pintu masuk rumah, tempel di pintu kamar, pintu toilet, nggak apa-apa. Jangan habis nih kata gembala saya mesti ditempel di pintu toilet. Kok kayaknya firman Tuhan ditempel-tempel di toilet. Lah daripada yang ditempel toilet nanti ada yang gitu-gitu. Ada yang dijual yang nggak bener-bener saudara. Ya tempel aja firman Tuhan, nggak apa-apa.
Jadi dimanapun saudara ingat di dapur tempel, ya, mobil tempel, silahkan. Ini membentuk manusia, motor tempel, jangan ditempel nanti di belakang mobil Rembo. Sekarang kan aneh-aneh. Membentuk manusia kepunyaan Allah. Jadi nggak perlu tahu penelusuri yang nggak ada ditulis. Yang jelas Alkitab berkata, Kain mukamu muram, karena kau nggak bisa buat baik. Nah nanti minggu depan saya kasih tahu, efek atau kemudian satu daya jahat karena mukanya tetap dibiarkan muram. Apakah kita harus menyerahkan diri kita seperti itu? Ingat saudara adalah manusia kepunyaan Allah. Manusia kepunyaan Allah harus mengejar, baru disebut ya, lumrah ya, kita masih lupa ya. Manusia Allah harus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran. Nah itu dia, ngapalin 6 aja, ya, tidak susah saudara. Tapi kalau saudara sudah mulai hafal itu atau tidak hafal, tempel. Makanya ini kenapa selalu saya tempel ini akan mendasari dari semua perintah-perintah Allah itu di sini loh dasarnya. Ini kalau layar saya tutup, saya suruh sebut saudara satu persatu, belum tentu saudara hafal. Pokoknya Pak Pendeta, yang ditulis itu nggak berubah kok, tetap begitu. Ya memang nggak berubah. Ini yang bikin masih di sini nahkodanya saudara. Ya, nahkodanya masih ada di sini. Tadi bersaksi, itu nahkodanya itu yang bikin. Jadi belajarlah untuk selalu menghiasi hidup kita itu dengan hal yang baik. Supaya kepikiran. Karena kalau enggak pikiran gelap kita yang menguasai, berat nanti risikonya saudara. Haleluya. Saudara manusia Allah. Saudara manusia Allah. Amin. Manusia Allah. Maka manusia Allah harus mengejar. Ya 1-6. Gitu aja yang tadi. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Tuhan memberkati kita ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian tadi yang dinyanyikan oleh pemimpin pujian tadi apa ya? Waktu mau mengantar firman. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jangan takut saudara ketika orang membuat mukamu muram. Ingatlah ada firman Tuhan, ada Tuhan. Jangan sampai serahkan nanti hidupmu kepada kejahatan. Rusak semua nanti. Sekalipun Tuhan bisa membenahi, tapi kalau kita masih bisa mengantisipasi akan jauh lebih baik. Ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau renungkan kasihmu. Bersamamu, bersamamu Bapa. Engkau yang
saudara mau belajar cara membandingkan kasih Tuhan, itu belajarlah sikap Allah kepada Israel. Bangsa ini berulang kali memahitkan hati Allah, berulang kali menggusarkan hatinya. Murka Allah ditimpakan juga berulang kali kepada bangsa ini. Tetapi Allah tidak pernah membinasakan bangsa ini untuk lenyap dari muka bumi. Yesus sudah disalibkan pun Allah tidak mengizinkan bangsa ini lenyap dari bumi ini. Hilang bahkan dari keanggotaan PBB misalkan. Hilang bahkan sejarahnya, Allah tidak melakukan itu. Jadi kalau saudara mau tahu seperti apa manusia Allah itu harus bersikap, belajarlah dulu dari sikap Allah kepada bangsa ini. Dijahati lebih dari kata itu. Kenapa saya katakan lebih dari kata dijahati? Sebab yang harusnya disembah malah justru dihinakan. Yang harusnya diagungkan dibuat sepi, malah dianggap tidak ada. Orang Israel pernah bilang, oh Tuhan itu gak dengar apa-apa, Tuhan gak akan lihat apa-apa. Sudahlah, Tuhan itu jauh dari kita. Hanya orang Israel yang berani bilang begitu. Tapi toh Tuhan tidak pernah membuat Israel ini hilang dari sejarah bangsa-bangsa. Tidak pernah hilang dari muka bumi. Tetap ada, saudara. Walaupun kalau kita mungkin menjadi penasehat, kita bisa berkata, Tuhan, lenyapkan saja bangsamu ini, tanamkan mereka di tanah. Kan Tuhan juga bisa membuat satu bangsa bahkan tertanam masuk di dalam tanah. Buat Tuhan tidak ada yang sulit melakukan hal-hal besar. Tapi buat Tuhan lebih besar dia lakukan dan lebih terhormat untuk membentuk dulu hati manusia kepunyaannya. Ditunggunya manusia-manusia ini untuk dapat melahirkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan. Itu jauh lebih besar Allah kerjakan lebih dahulu daripada hanya sekedar memusnahkan umat manusia. Maka saudara, hargailah apa arti kebebasan. Kebebasan dalam diri kita yang Tuhan taruh itu harusnya dapat memberikan kita satu bentuk dari pengiringan kepada Tuhan. Dengan cara apapun engkau bisa menghadap Tuhan dengan cara yang baik tentunya. Engkau bisa memberi waktu berdoa di waktu-waktu apapun, bebas. Engkau berkorban dengan jumlah berapapun, bebas. Engkau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dengan kekuatan kesaksian, bebas. Kebebasan itu yang harus dilatih. Kebebasan itu yang harus dibina, saudara. Maka mulailah dengan 6 hal itu tadi. Manusia kepunyaan Allah. Manusia kepunyaan Allah harus mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Ada kesetiaannya, ibadahnya, kasihnya, kesabarannya, kelembutannya. Maka sekalipun sekelilingmu memahitkan hatimu, engkau tahu apa yang harus engkau buat untuk membalasnya. Karena Tuhan di pihak saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
semua perkenananmu ya, menuhkan hatiku. Engkau yang tertinggal, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Kalau saudara mungkin merasa ada orang yang sudah melukai hati saudara, engkau harus tahu bahwa Tuhan ada bersamamu sekarang. Ada orang yang mencelakai engkau, percayalah bahwa Tuhan ada bersamamu sekarang. Kalau engkau menunjukkan, tetap menunjukkan hati yang baik, pikiran yang baik, sekalipun engkau sudah disakiti oleh orang lain, tapi engkau tetap menunjukkan keinginan untuk tetap membalas dengan kebaikan, maka Allah akan mengerjakan di dalam hidupmu apa yang perlu untuk mengembalikan bahkan kehormatan saudara. Tuhan bisa kerjakannya. Tapi jangan berbuat salah seperti Kain. Engkau tidak akan menerima apa-apa. Bapa di surga, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami manusia-manusia ciptaan Allah ini rasa hormat terhadap firman-Mu sendiri. Kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami melalui kehendak bebas haruslah kembali kepada Tuhan dalam bentuk ekspresi bebas untuk memuliakan Engkau, ekspresi bebas untuk bersaksi tentang Engkau. Maka Tuhan tolong kami supaya dalam hidup kami dapat memisahkan diri kami dengan stimulan-stimulan yang membuat kami muram, yang membuat hati kami gelap. Kami harus bisa memisahkannya itu. Karena itulah perintah Tuhan. Tapi bawalah kami selalu dekat dengan Engkau. Bangkitkan Tuhan kecenderungan hati kami untuk selalu mencari Engkau dalam persekutuan, di dalam doa, di dalam pembacaan firman. Supaya kami tahu hati Tuhan. Kami bisa merasakan keinginan dan kerinduan Tuhan. Maka bela umat-Mu. Kalau ada di antara mereka mungkin yang sedang dirugikan oleh orang lain, dilukai oleh orang lain, masa depannya mungkin seperti dihambat, kami berdoa Tuhan. Tuhan bela umat-Mu, buka jalan. Dan orang-orang yang telah menyebabkan semua masalah ini, Tuhan yang akan kerjakan sesuatu dalam hidup mereka. Kami tidak akan pikirkan apa-apa untuk mereka. Biarkan Tuhan yang bekerja. Sebab kalau Tuhan bekerja, segala sesuatu pasti akan baik adanya. Tapi kami akan memupuk hidup kami sedemikian rupa untuk dekat dengan Engkau, menyenangkan Engkau senantiasa Tuhan. Karena itulah seharusnya yang kami lakukan sebagai manusia-manusia ciptaan Allah. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada.
Berkati umat-Mu ketika keluar dari rumah, mereka beraktivitas seperti biasa. Jagai Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka juga. Tuhan, patahkan semua hal-hal jahat baik yang didatangkan orang sekalipun. Bentengi umat-Mu, jauhkan dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Kami masuk ke dalam rumah kami kembali dengan penyertaan Tuhan. Kami tidur, kami diberkati oleh Tuhan. Kami bangun, kami bekerja kembali, beraktivitas kembali, tetap dengan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besertalah dengan rekan-rekan kami yang belum bisa datang bergabung bersama dengan kami. Tuhan, tolong mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus sembuhkan. Ada yang susah pun kami berdoa di dalam nama Yesus hiburkan. Ada yang dalam tekanan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kelegaan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Supaya mata dunia melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-Mu. Mereka yang tetap bisa mengembalikan milik Tuhan berkati. Baik yang diantar di gereja ini, baik juga yang diserahkan melalui bank. Tuhan berkati. Berkati mereka Tuhan. Berkatilah cinta kasih mereka dan kesungguhan ketaatan mereka. Peliharalah seisi rumah. Pelihara ya Tuhan. Karena mereka sudah mendahulukan Engkau tentu tidak akan mengecewakan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar juga Tuhan jagai kami di jalan, jauh maupun dekat. Berkendara pun jalan kaki Tuhan jagai kami. Hindarkan kami dari segala bahaya celaka perbuatan jahat orang lain. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya dari Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin.